Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada peserta didik baru MAN 19 Jakarta. Selamat bergabung di keluarga besar MAN 19 Jakarta ya. Bagaimana rasanya nih menjadi murid baru MAN 19 Jakarta? Pastinya senang dan bangga ya sudah bisa bergabung di keluarga besar MAN 19 Jakarta. Mudah-mudahan saja tidak ada yang terpaksa nih masuk di MAN 19 Jakarta. Kalaupun ada, Ibu doakan semoga setelah mengikuti kegiatan bersama ini, kalian bisa lebih bangga dan mencintai MAN 19 Jakarta agar cita-cita kalian dapat tercapai. Materi Matsama kali ini pastinya sangat kalian butuhkan agar kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di MAN 19 Jakarta dengan hasil yang sangat baik. Materi ini berkaitan dengan semangat yang harus kalian miliki agar dapat meraih sebuah kesuksesan dalam belajar. Apa sih tema materi kali ini? Yaitu tentang jiwa kompetitif. Sebelum Ibu lanjutkan materinya, pastinya kalian bertanya-tanya kan, siapa sih yang sedang memberikan materi saat ini? Ingin kenalan dong dengan Ibu. Nah, karena kita belum kenal, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf lah. Silahkan dibaca biodata Ibu ya. Sudah dilihat kan biodata pematerinya? Ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih Ibu kok menuliskan riwayat pendidikan, prestasi akademik yang pernah diraih, kok ditulis? Penting gak sih? Menurut Ibu sih penting, karena apa yang akan Ibu sampaikan itu sangat berkaitan dengan pengalaman yang sudah pernah Ibu dapatkan. Katanya, kalau belum pernah mengalami, pastinya akan susah ya untuk berbagi. Nah, insya Allah Ibu akan berbagi pengalaman bagaimana sih caranya agar kalian memiliki yang namanya jiwa kompetitif. Di biodata, Ibu menuliskan prestasi yang pernah diraih, peraih nilai rapor terbaik dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMP. Peraih 10 besar, peringkat 10 besar di SMA 2. Lulusan cum laude di Fakultas Ekonomi. Artinya apa? Ketika Ibu sudah pernah mengalami hal tersebut, pastinya kalian bisa jauh lebih baik dari prestasi yang Ibu raih. Harapan Ibu agar apa yang sudah Ibu tuliskan di biodata itu menjadi memacu semangat kalian agar bisa lebih baik lagi dari prestasi yang pernah Ibu raih. Nah, dari nama Ibu yang panjang sekali, kalian boleh panggil Ibu dengan sebutan Bu Aris saja. Ibu di MAN 19 mengajar mata pelajaran ekonomi di jurusan IPS dan lintas minat di jurusan MIPA. Tapi pernah juga sih mengajar mata pelajaran PPKN juga sejarah Indonesia. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Ibu mengajar kalian di kelas dengan mata pelajaran yang bukan mata pelajaran ekonomi ya. Nah, kita kembali ke materi kita sekarang, yaitu tentang jiwa kompetitif. Ada yang sudah tahu apa sih pengertian kompetitif itu? Nah, silahkan teman-teman lihat slide-nya ya. Nah, di situ ada gambar orangnya banyak dan ada yang megang piala. Sebenarnya kata kompetitif ini sering kita dengar sehari-hari ya. Kalau bahasa Indonesianya kompetitif itu adalah kompetisi. Kompetisi itu ya pasti persaingan. Tapi ingat, kompetitif itu meskipun persaingan, tapi harus digarisbawahi dengan jalan dan tujuan yang baik. Itu yang harus kalian ingatkan. Jadi kompetisi yang baik itu adalah
kompetisi dengan jalan dan tujuan yang baik. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari, kompetisi biasanya membandingkan. Sering kan ya kalian kalau di rumah dibanding-bandingkan dengan saudara sendiri, dibandingkan dengan teman orang tua kalian. Mungkin bagi sebagian besar orang, ketika dibandingkan itu merasa tidak nyaman. Benar nggak? Kadang, ngapain sih banding-bandingin? Kan saya seperti ini, dia seperti itu. Nah, itu kalau auranya negatif, bisa seperti itu. Pemikiran kita negatif, bawaannya kesel. Tapi, kalau kita sedang pikirannya lurus, pastinya ketika dibandingkan itu akan menimbulkan semangat. Kok bisa ya orang lain seperti itu bisa baik, sedangkan saya tidak bisa baik? Nah, berarti apa? Orang yang berjiwa kompetisi itu pastinya punya ciri kan ya. Coba silahkan kalian lihat slide berikutnya, yaitu tentang ciri orang berjiwa kompetisi. Di sini ada 5 ciri. Coba kalian ingat-ingat kembali, dari 5 ciri itu ada nggak sih yang kalian pernah yang pernah kalian pikirkan dan ada di dalam diri kalian sendiri? Dari kelima ciri tadi, satu hal yang penting, satu hal yang harus diingat, bahwa kalau kalian memiliki jiwa kompetisi, berarti kalian selalu memiliki target atau tujuan. Itu ciri utamanya. Jadi kalau kalian belum punya target, belum punya tujuan, berarti kalian belum mengembangkan jiwa kompetisi kalian. Ya, dari 4 yang lain mungkin semua orang ada yang punya, ada yang tidak. Tapi yang pasti ciri dari orang yang punya jiwa kompetisi adalah selalu memiliki target atau tujuan. Nah, agar kalian mengerti, coba sekarang kalian ambil kertas, coba kalian tuliskan apa sih target kalian ketika masuk di MAN 19 Jakarta. Silahkan tuliskan target kalian di semester 1, target kalian di semester 2, target kalian nanti setelah lulus MAN 19. Silahkan kalian buat target saat ini juga. Kenapa? Karena tadi kalau kalian tidak memiliki target, maka kalian akan ikut teman-teman kalian dengan kata-kata yang saat ini booming. Santuy, woles aja, hati-hati ya. Omongan itu adalah doa. Jadi kalau kalian terbiasa berbicara santuy lah bu, woles aja sih bu, ya kalian akan selamanya seperti itu. Tidak akan kalian punya semangat untuk mengejar orang lain yang sudah sukses. Makanya, faktanya, kenapa sih anak-anak SMA negeri itu lebih banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri dibandingkan dengan anak madrasah atau anak-anak yang sekolah di swasta? Kenapa? Karena tadi mereka masuk ke SMA negeri itu mereka sudah punya tujuan. Bahkan ibu pernah bertemu dengan salah seorang murid yang baru saja diterima di sebuah SMA negeri. Dia berbicara dengan temannya. Itu posisinya adalah mereka baru selesai mengikuti MOS hari pertama. Jadi otomatis seragamnya masih seragam asal ya, putih biru. Ibu bertemu mereka itu di angkot. Mereka berbicara itu bukan membicarakan teman, bukan membicarakan gurunya, tapi yang mereka bicarakan apa? Target, tujuan, alasan kenapa mereka memilih
untuk bersekolah di SMA negeri tersebut. Dia bertanya dengan temannya, apa sih alasannya masuk ke SMA ini? Temannya jawab, saya masuk ke SMA ini karena ayah saya ingin saya kuliah di, kalau nggak salah dulu dia bilangnya di UI. Temannya langsung nyambung, iya, saya juga pengen masuknya kuliah di IPB, makanya saya mau sekolah di sini biar nanti saya bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang saya pengen. Coba bayangkan, mereka masih pakai seragam SMP loh, belum ganti, baru menginjakan kaki hari pertama MOS di SMA negeri tersebut. Sekarang coba bandingkan dengan kalian, apakah kalian sudah memikirkan sampai sejauh itu? Kalau kalian belum sampai ke tahap itu, maka kalian sudah jauh tertinggal dengan mereka yang punya mimpi tinggi, yang punya target tinggi. Maka jangan heran kalau anak-anak madrasah masih belum bisa menyaingi semangat anak-anak yang sekolah di SMA negeri. Tapi tadi harusnya itu menjadi semangat bagi kalian, bahwa kalian pun bisa bersaing seperti mereka, meskipun kalian bersekolah di tempat yang berbeda. Itu ya. Jadi ibu ingatkan sekali lagi, ciri orang yang memiliki jiwa kompetisi itu adalah selalu memiliki target atau tujuan. Nah, kita lanjut ya. Apa sih sifat dari jiwa kompetisi itu? Di sini ada 5 sifat yang harus kalian miliki agar jiwa kompetisi kalian itu berkembang dengan baik. Yang pertama, bersemangat dalam meraih prestasi. Prestasi di sini tidak hanya perlombaan ya, tapi tugas yang diberikan oleh guru-guru itu harus kalian semangat. Jangan sampai ketika dikasih tugas oleh guru-guru, ya nanti bu dikerjakannya, nanti tunggu deadline, hati-hati. Karena tadi semangat yang kalian miliki dalam mengerjakan tugas itu akan sampai ke guru tersebut, akan dirasakan oleh guru tersebut. Seperti itu. Kemudian tadi yang kedua, dinamis melaksanakan tugas. Artinya kalian harus bisa mengikuti guru ini memberikan tugas seperti apa. Oh, pengennya seperti ini. Ya sudah, lakukan. Jadi jangan kaku. Ikuti saja kemauan guru kalian. Karena yakin apa yang guru kalian suruh itu pasti ada tujuannya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, sportif, mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirunya. Jadi tadi kita harus mengakui, oh ternyata teman saya ini kemampuannya lebih dibandingkan saya. Tapi tadi cari tahu bagaimana sih caranya agar saya juga bisa seperti dia. Inovatif. Nah ini ya, jadi inovatif dan kreatif otomatis harus kalian miliki agar kalian memiliki jiwa kompetisi yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara menumbuhkan jiwa kompetisi? Pastinya ada beberapa yang merasa, aduh kayaknya susah deh untuk bersaing, saya kan nggak bisa. Nah, jadi di sini memang banyak yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah atasi rasa malu. Ingat, semua orang pasti punya rasa malu. Tapi tadi, tempatkan di tempat yang benar. Ketika kalian disuruh untuk mengekspresikan dalam kegiatan pembelajaran, hilangkan rasa malu. Anggap bahwa semua teman-teman kalian pun tidak bisa. Jadi jangan takut, jangan malu. Seperti itu. Yang kedua, menumbuhkan jiwa bersaing. Minimal yang kalian
bisa lakukan adalah bersaing dengan diri sendiri. Seperti apa? Kemarin saya belum bisa nih, berarti hari ini saya harus bisa. Itu yang namanya bersaing dengan diri sendiri. Kemudian menumbuhkan keberanian. Ini yang terpenting. Jadi kalau sudah takut, gak bisa, itu buang jauh-jauh deh. Yakin, saya berani kok. Orang lain juga sama seperti saya kok. Sudah, jangan takut. Nah, berani gimana juga? Berani untuk mendekati guru kalian. Nanya, tugas yang tidak kalian ngerti, ditanya ke gurunya. Jangan ada, aduh takut nanti diomelin sama gurunya. Nggak boleh begitu. Guru juga manusia, makanya dari sekarang kenali dulu guru-guru kalian agar kalian lebih memiliki keberanian. Nah, yang terakhir, menumbuhkan semangat juang. Mohon maaf ini ya, harusnya ini semangat juang. Jadi tadi, kalau ada guru yang memberikan tugas, kemudian dia memberikan deadline, kalian harus terpacu untuk mengerjakan tugas tersebut tepat waktu. Karena harus kalian yakini bahwa hasil yang baik itu pasti butuh proses yang panjang. Gak ada yang tiba-tiba jadi dalam semalam, itu gak ada. Semuanya butuh proses. Yakin setelah kalian mengorbankan waktu kalian, mengorbankan materi yang lain, capek lah atau apalah, itu yakin pasti buahnya akan manis. Kalian pasti akan dapat nilai yang baik. Jadi tadi, menumbuhkan semangat juang. Jangan sampai belum apa-apa udah nyerah, atau ntar aja ngerjainnya di akhir. Hati-hati, buang pemikiran itu. Karena seorang yang punya jiwa kompetisi, dia pasti akan selalu bersemangat dalam mengerjakan segala sesuatunya. Nah, dari materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah cara terbaik untuk bersaing adalah dengan diri sendiri. Itu yang terpenting. Jadi, ketika kalian sudah memiliki target untuk diri sendiri dan target yang kalian buat tercapai, kalian pasti akan merasakan kesenangan yang sangat luar biasa. Kalian pasti akan merasa bangga. Oh, ternyata saya bisa membuat target dan saya bisa mencapai target tersebut. Contohnya seperti apa sih membuat target? Jangan jauh-jauh mikirin nanti lulus dari MAN 19. Target sekarang yang harus kalian buat itu adalah kalian buat target nilai yang ingin kalian capai di semester pertama. Memang dari sekolah ada target KKM, nilai KKM. Tahun kemarin nilai KKM untuk kelas 10 itu untuk pelajaran umum itu sebesar 76. Sedangkan target pelajaran agama itu target nilainya 80. Nah, itu yang minimal kalian buat. Target minimal. Berarti kalian juga harus punya target maksimalnya. Berapa yang mau kalian capai nilai rapot di semester pertama? Bagaimana caranya agar kalian bisa mencapai target tersebut? Ingat ya, tips seorang juara itu adalah mengenali kemampuan yang kalian miliki agar mampu mengukur kemampuan orang lain. Artinya, kalian harus tahu, oh saya di pelajaran matematika ini kira-kira mampu atau tidak ya? Seperti itu. Kalau kalian merasa, oh saya mampu, karena ketika nanti saya tidak bisa, saya bisa bertanya, atau saya bisa ikut les, atau saya akan belajar dengan teman lainnya. Berarti kalian sudah tahu kemampuan diri sendiri. Selain itu apa? Kalian kenali juga kemampuan orang lain.
kalian kenali juga guru-guru yang mengajar kalian. Bagaimana sih cara guru tersebut memberikan nilai, cara guru tersebut memberikan tugas? Kalian harus kenal gayanya seperti apa. Kalian harus mengenali dulu. Gimana cara mengenalinya? Tinggal tanya sama kakak kelasnya. Kakak kelas kalian siapa yang jurusannya sama? Tanya, pernah nggak sih diajar sama guru ini? Caranya gimana sih kalau kita mau nilainya bagus di guru tersebut? Nah, seperti itu. Cari tahu, cari informasi sebanyak-banyaknya agar kalian tahu ini loh medan yang sedang saya hadapi. Seperti ini ya yang harus saya siapkan agar saya dapat nilai yang terbaik dari mata pelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi saran dari ibu adalah jangan takut untuk membuat mimpi setinggi mungkin, karena kalian punya mimpi itu gratis, gak bayar. Jadi siapkan cita-cita kalian, siapkan juga semangat kalian agar dapat bersaing minimal dengan teman-teman kalian di Mans 19 Jakarta, atau juga saingan kalian dari sekolah lain. Karena tadi masuk perguruan tinggi negeri itu tidak semudah kalian membalikan telapak tangan. Ada perjuangan yang harus kalian lakukan. Dan ingat, perjuangan kalian tidak akan bisa berhasil jika kalian tidak dekati yang memberikan keberhasilan. Siapa? Allah. Jangan lupa sholat tahajud, sholat duha dari sekarang sudah kalian lakukan agar cita-cita kalian dapat kalian raih dengan mudah. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika banyak kata-kata Ibu yang tidak berkenan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.